dapat menjadi amal ibadah dan menjadi bekal bermanfaat bagi bekal Anda dan kita semua ke depannya. Untuk itu marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing dengan sepenuh hati. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ini saya tadi mencatat ada Yoga ya, belum hadir ya. Yoga udah hadir belum ya? Sebetulnya ada dua nih, satu lagi siapa ini? Oh tinggal Yoga. Oke. Sudah hadir ya. Sebentar itu baik kita lanjutkan. Ini kita kan sebetulnya membahas yang sudah Anda review kemarin, Anda buat catatan. Jadi kalau memang ada yang ingin bertanya, silakan sampaikan pertanyaannya di Wiki Pajak, ataupun di sini nanti sambil bertanya juga silakan. Bab kita ini 3 bab, slide yang saya siapkan mungkin agak banyak ya, tapi mungkin nanti beberapa kita cepat, tapi intinya beberapa yang ingin saya sampaikan yang saya rasa penting untuk diketahui lebih dalam gitu. Jadi kita pertemuan ini membahas 3 bab, bab 8, bab 13, 24. Ya, memang buku tidak sesuai dengan urutan yang ada di buku aslinya Arens edisi 14. Kebijakan dari lembaga mungkin memilih sesuai dengan tingkat urgensi dan mungkin diharapkan ini bisa mempercepat gitu, karena memang ini kan dikompres ya itu sistem ininya waktunya, karena mungkin harusnya 2 semester mungkin menjadi 1 semester gitu kan, dengan harapan bisa memenuhi hal-hal yang kira-kira penting, karena memang sesuai ini juga tujuan Anda sekolah di kedinasan ini, karena memang kan Anda dibutuhkan negara untuk segera berkiprah di instansi pemerintah terkait. Nah, tentu ilmu ini memang diharapkan menjadi masukan, karena memang aslinya ini untuk auditor akuntan publik kan gitu. Tapi kita mengambil manfaat keilmuannya, pemahamannya, karena nanti berhubungan sedikit banyak auditor pajak dengan hal seperti ini. Atau juga memang nanti yang menjadi objek Anda adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh pekerjaan auditor independen yang kompetensinya seperti dalam buku ini secara utuh. Jadi buku ini dalam bab ini itu 3 bab, kita lihat dari mulai perencanaan langsung, kemudian di tengah disinggung mengenai prosedur analitis dan audit program. Kemudian itu sebetulnya bahan-bahan untuk kita melakukan pekerjaan audit. Lalu di akhir adalah audit. Jadi ini mungkin pendekatannya lebih kepada istilah itu walkthrough test gitu. Dari awal ke akhir, sehingga Anda dapat gambaran komprehensif secara keseluruhan bagaimana pekerjaan audit dilakukan. Ini khususnya audit laporan keuangan atau audit umum, audit atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, ini dilihat di dalam perencanaan, itu topik yang ingin disampaikan, dia mulai perencanaan, jadi langkah-langkahnya bagaimana menerima klien, lalu melakukan perencanaan awal, kemudian bagaimana memahami bisnis klien, lalu mengakses risiko bisnisnya, dan kelima, lalu dilakukan prosedur analitis awal. Kemudian setelah dilakukan awal, lalu diringkas semua bagian dari perencanaan audit, lalu dilakukanlah prosedur analitis lanjutan. Nah, ini disinggung bagaimana beberapa jenis dari prosedur analitis tersebut, dan yang berikutnya ada termasuk bagian prosedur analitis adalah bagaimana rasio keuangan secara umum ini disinggung. Nah, kita lihat bagaimana manfaat dari perencanaan audit
seperti disampaikan bahwa ada 3 pokok yang dapat dimanfaatkan dari kita merencanakan suatu audit, yaitu bahwa yang ada 3, yaitu bukti audit, biaya audit, dan komunikasi. Bukti audit artinya bagaimana kita memperoleh bukti audit yang yang appropriate dan sufficient. Saya sering menggunakan ini berkali-kali supaya Anda jangan lupa dan tetap ingat bahwa audit itu harus appropriate dan sufficient. Bahasa Indonesianya tepat dan cukup. Jadi tepat dan cukup. Gitu. Kemudian manfaat berikutnya adalah biaya audit. Dengan kita membuat perencanaan, maka biaya audit yang dihasilkan itu kan bukan murah, tapi optimal. Optimal itu artinya semua standar audit bisa dipenuhi dengan biaya yang memadai. Karena kalau standar itu kan ada beberapa pekerjaan yang wajib dilaksanakan. Kalau biaya itu kan tergantung bagaimana kita menilai human capital. Jadi di sini pekerja profesi. Pekerja profesi itu berbeda dengan pekerja pekerja umum. Dia pekerja profesi itu pekerja yang mandiri, ya kan, dengan tingkat kompetensi tertentu dan pengalaman, sehingga ada nilainya, gitu. Jadi tidak semakin orang profesional, semakin kualitasnya bagus, untuk ikut biayanya pun semakin mahal, gitu. Kalau orang istilah mahal, saya nggak mau bilang mahal, lebih tinggi daripada orang yang pengalamannya tidak terbatas. Jadi orang yang lebih ahli itu fee-nya lebih tinggi daripada orang yang kurang ahli. Demikian seterusnya. Jadi saya menggunakan istilah optimal, bukan mahal atau murah. Kemudian yang berikutnya komunikasi ini dengan perencanaan, maka komunikasi khususnya dengan klien, karena yang diperiksa itu adalah laporan keuangannya auditan. Jadi auditor meriksa laporan keuangan auditan. Auditan itu laporan keuangannya yang diperiksa sama auditor itu akan digunakan bukan oleh auditor, oleh orang lain, gitu. Jadi sangat ada rasa ada gap yang tinggi antara klien dengan auditor. Gapnya auditor ya memeriksa sesuai dengan standarnya, bukan sesuai dengan maunya klien. Kan beda dengan kemarin kalau pengacara kan sesuai dengan keinginannya klien supaya menang bagaimana. Tapi ini enggak, supaya laporan keuangan itu bisa diterima, nggak banyak koreksi, gitu. Itu harapannya. Tentu ada gap di antara needs dan want dari dua pihak ini. Ini perlu komunikasi, dan perencanaan ini ketahuan, gitu. Akan memudahkan hilangkan potensi timbulnya salah pengertian yang akan menimbulkan gangguan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Nah, ini ada 8 yang menjadi pokok, 8 langkah pokok dalam perencanaan. Dari mulai yang tadi saya sampaikan, menerima audit pendahuluan, kemudian kita lihat nih bahasa Indonesianya barangkali lebih mudah, perencanaan audit pendahuluan. Yang di bahasa Inggrisnya ini semua ada di bukunya, jadi Anda bisa dipahami, tapi ini untuk memudahkan kita berdiskusi. Jadi yang pertama adalah mengenai perencanaan audit. Jadi pendahuluannya dibuat bagaimana. Istilahnya accept claim itu maksudnya bukan diterima, menerima masuk lalu dianalisis, gitu. Jadi bukan langsung diterima, terima dulu baru dianalisis. Nah, di perencanaan awal. Kemudian kedua, memahami bisnis klien dan termasuk industrinya. Kalau bisnis itu perusahaannya bidang apa, kalau industri itu gerakan dari bidangnya termasuk apa. Misalnya kita meriksa perusahaan jual beli kendaraan bermotor, oh dia ini perdagangan industrinya, perdagangan kendaraan, itu. Kemudian menilai risiko bisnisnya bagaimana. Kemudian prosedur analitis pendahuluan yang dilakukan untuk melakukan persiapan. Kemudian menentukan tingkat materialitas berapa rupiah, ya kan. Menilai risiko audit, itu bagaimana kita memberikan tingkat terhadap kegagalan audit, berapa banyak nih risikonya. Kemudian kita juga lihat risiko inherent yang ada di manajemen. Bisnis ini risiko inherentnya bagaimana, gitu. Kalau garment itu bagaimana, beda dengan kalau garment kan bikin persediaan. Bagaimana kalau dengan misalnya industri jasa, tentu beda, gitu, inherentnya. Nah, kemudian juga memahami IC. IC itu istilah yang biasa dipakai untuk pengendalian intern. Jadi sekat internal control, saya coba memperkenalkan beberapa istilah yang mungkin nanti biasa dipakai. Jadi memahami internal control untuk pengendalian intern, kemudian menilai risiko pengendaliannya bagaimana. Jadi pengendalian tersebut
kuat apa enggak, efektif apa enggak, lalu risikonya bagaimana kalau dia tidak bisa mempertahankan kendalinya. Kemudian yang berikutnya, jadi ini dari 8 langkah, yang 7 ini adalah dalam rangka menghasilkan, jadi terakhir ke-7 mengumpul informasi untuk menilai risiko kecurangan. Jadi pada yang ke-7 itu setelah kita rencana kita berapa nih risiko kecurangan yang bisa kita kita proyeksikan. Nah, dari 7 rencana ini semuanya mendukung untuk kita menyusun rencana audit secara keseluruhan. Jadi develop overall audit plan dan juga menyiapkan audit program. Audit program itu adalah kertas kerja untuk kita melaksanakan pekerjaan audit di lapangan. Jadi 7 plus 1. Jadi 7 langkah untuk mendorong akhirnya menghasilkan langkah ke-8 ke-7. Nah, kita lihat di buku ini cuma ada 4 yang disinggung karena yang lainnya sudah dibahas bukan di buku ini, di bab yang kita kaji ini, bab 8 dan 24 ini, nanti khususnya bab 8 kita akan membahas 4 ini, kemudian yang 4 ini dibahas di bab-bab yang lain. Nah, coba kita lihat bagaimana menerima. Terima klien itu maksudnya ya terima, habis itu kita pastikan lanjut apa enggak gitu, karena berdasarkan pengalaman dan profesionalisme si auditor akan menilai ini diterima apa enggak. Terima atau enggak itu ada beberapa hal pertimbangannya, karena misalnya load-nya auditor juga terbatas, atau bisa juga karena kliennya yang mungkin belum familiar, dia sering misalnya dia biasa perusahaan pertambangan gitu. Kalau ini bukan perusahaan pertambangan, perusahaan fintech gitu, dia mungkin kurang yakin, lalu dia mungkin menolak gitu, tidak melanjutkan walaupun tadinya fintechnya minta diaudit oleh dia. Kemudian yang berikutnya identifikasi tujuan klien diaudit, kita pastikan paling tidak gitu, klien ini sebenarnya tujuan diauditnya semata-mata memenuhi kewajiban dari OJK misalnya kan gitu, atau dia ada rencana mau mengajukan kredit, dia nggak ngapa-ngapain, pokoknya silakan diaudit aja untuk, itu perlu kita identifikasi tujuannya yang mana. Kemudian diskusikan term of engagement, yaitu aturan-aturan tahapan bagaimana pengaturan perjanjiannya, kontrak ini dibayar berapa dulu, atau pekerjaannya selesai baru dibayar, atau dibayar sebagian, atau bagaimana, itu perlu dipastikan di depan. Kemudian strategi audit ini bagaimana, tadi auditor tuh melanjutkan tidak tuh melihat juga, jadi staf yang ada nih masih bisa nggak, gitu, atau kita perlu menambah spesialis dari pihak eksternal gitu, sehingga kita meng-hire orang lain. Jadi bisa saja kantor akuntan publik itu meng-hire ahli lain untuk kepentingan pekerjaannya. Itu menjadi bagian dari hitungan fee dia secara keseluruhan di dalam term of engagement atau di kontraknya. Kemudian yang berikutnya adalah memahami bisnis klien dan industrinya. Itu meliputi industri dan lingkungannya, bisnis operation, operasi bisnisnya, kemudian manajemen dan governance, itu manajemen stylenya bagaimana, governance itu tata kelola di sana, gitu kan. Apakah fungsi kontrol dari komisaris sudah jalan atau enggak, atau komisarisnya misalnya sederhana karena ini di awal, lihat komisarisnya ini perusahaan ini, komisarisnya banyak orang yang nggak kompeten, hanya sekedar orang titipan aja atau sekedar ada aja, jadi berarti ini fungsi pengawasannya akan lemah. Kita mengenal itu dulu. Kemudian berikutnya objektif dan strategi atau bagaimana visi misi dari perusahaan. Biasanya kan ada informasi mengenai hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah measurement dan performance. Ukurannya ini biasa di laporan keuangan tuh ada yang tahun lalu kita bisa lihat, situ ada nilai-nilai kinerja, rasionya bagaimana kita kenali. Kemudian yang ketiga adalah masuk lagi ke dalam. Kita akses risiko bisnisnya, ya kan? Yaitu risiko bisnisnya sendiri kita nilai. Kemudian itu yang bagaimana pengendaliannya, ya kan? Yang pertama itu, ini kalau Anda lihat, ini kelihatan nih panas saya, kelihatan nggak dia? Yang kecil, ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Maksudnya kelihatan, Pak. Saya berusaha bisa nyambung gitu, karena kalau sudah di print, ya sama aja dengan Anda seperti baca buku kan gitu. Karena nggak beda jauh ini kok, hanya saya coba menyarikan saja dengan harapan bisa lebih cepat Anda memahami, kan udah 2 kali. Pertama Anda udah bikin ringkasan dari semua, sekarang diulas satu-satu, ya alhamdulillah nanti akan menjadi lebih
nancep di kepala kita masing-masing, kepala Anda. Nah, ini yang pertama, akses bisnis risiko. Kemudian yang kedua ini nih, dievaluasi kontrolnya bagaimana gitu. Atas risiko itu, manajemen kan membuat kontrol, pengendalian. Itu bagaimana dievaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah, nah dilihat kalau ada yang salah saji, itu ada nggak yang gede-gede gitu. Oh enggak, ada yang gede. Oh ini ada nih, ini salah. Itu sekilas saja dilihat, bisa dari situ diakses. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah hanya lalu masuknya agak dalam prosedur analitis, walaupun sifatnya masih pendahuluan. Tujuannya apa? Untuk lebih memahami bisnis klien, ya kan? Karena prosedur analitis ini adalah menilai secara umum rasio-rasionya, lihat risiko bisnis. Menilai risiko bisnis itu dilihat dengan rasionya, rasio likuiditas, gimana. Jadi laporan dari tentu prosedur analitis ini dilakukan berdasarkan angka-angka dari laporan yang sebelumnya, ya kan, laporan belum dimasuk, ya kan. Misalnya sekarang dia periksa dapat tugas 2019. Ya, untuk prosedur analitis dia akan membuat angka-angka analisis berdasarkan laporan tahun yang lalu 2018 itu dia lihat. Oh, begini ya. Karena itu kan udah jadi dia bisa lihat, dia analisis sendiri dengan kemampuan dan proporsi. Nah, yang berikutnya di bab tahapan keempat 5, 6, 5, 6, 7 itu dibahas di bab-bab yang lain, itu bab 9, bab 10, bab 11, dan nanti terakhir itu kita malah langsung ke bab 13, overall perencanaan secara keseluruhan dan sekaligus mempersiapkan bagaimana tugas kerja utama, yaitu audit program atau program audit. Kalau ada yang mau nanya silakan ya, selak aja gitu, tanya gitu. Speakernya bisa dikerasin, dihidupin, nanti kan saya akan mendengarkan. Nah, ini kalau kita lihat tadi dari contoh gitu, contoh dalam perencanaan. Ini kan yang 4 yang kita bahas. Ini yang pertama nih, accept, menerima klien. Ini contoh yang diambil dari buku itu, dari perusahaan ini pecah belah nih ya, Hillsburg. Jadi yang pertama misalnya yang tadi menerima dan perencanaan pendahuluan, itu bagiannya adalah yang tadi saya sampaikan, mengidentifikasi, memahami ininya, kemudian staff engagement itu tadi siapa. Nah di sini dilihat Hillsburg itu adalah rupanya audit lanjutan. Jadi ya nggak ada hal yang membuat harus dibatalkan. Ini yoga udah masuk ya, berarti hadir semua. Kesiangan ya. Menghabis pada puasa nih, banyak yang puasa nggak nih? Alhamdulillah puasa, Pak. Puasa ya, alhamdulillah. Puasa, Pak. Ya, jadi saya ngomongnya agak pelan-pelan, kalau nggak kedengeran mohon dimaklumin, bukan supaya kelihatan kayak puasa, untuk menghemat ya, nggak terlalu kering ininya kelompongannya. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi apa alasannya di sini. Kemudian ada 2, rupanya di sini Hillsburg itu adalah dalam rangka untuk membutuhkan ini persetujuan dari bank, ya kan, pengajuan bank. Jadi dalam rangka surat utang, ya kan. Kemudian yang berikutnya pemahaman tentang klien. Nah ini dibuat engagement letter, itu kontrak tadi. Kemudian yang staff-staffnya di sini ada yang audit, yang tanda tangan Joe. Partner itu yang tanda tangan Joe. Kalau manajer ini supervisor boleh, ketua tim boleh, tapi kita anggap ini supervisor yang supervisi. Yang senior ini yang ketua tim, More ini yang ketua tim, asistennya Mitch Bray, ya kan. Nah jadi kemudian langkah berikutnya adalah memahami bisnis. Memahami bisnisnya ada industri dan operasinya. Nah ini tentu yang di bawah nih, kalau Anthony dan Franklin ini lihat industrinya secara umum. Kemudian More tuh sebagai bahannya mereview. Dan kemudian juga More tuh ya, jadi banyak berperan More di sini sebagai senior atau ketua tim. Dia juga melihat minutes of meeting itu kayak notulen, ya kan, dia lihat ininya, kemudian dia berdiskusi, ngomong-ngomong dengan CEO itu di root, ya kan, Chief
Executive Officer. Kalau CFO, Chief Financial Officer itu Direktur Keuangan. Kira-kira begitu kalau di kita lazimnya. Ini mengikuti Amerika ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu mengakses risiko bisnis. Itu saya lihat tadi, akses risiko bisnis itu ada 3 pada dasarnya, yaitu mengevaluasi risiko bisnisnya. Ini dilihat oleh Moore lagi kan sebagai ketua tim, jadi 3-tiganya Moore yang melakukan nih. Dilihat kontrolnya yang bagaimana untuk mengantisipasi bisnis, kemudian dilihat bagaimana tingkat misjudgment atau salah saji yang terjadi, banyak apa enggak gitu, itu dilihat secara sekilas. Nah, yang keempat di sini di tahapan itu melakukan prosedur analitis walaupun sifatnya masih awal. Ini Moore bikin nih, ya kan? Berdasarkan ini kalau dia malah lebih nah kan langsung dibandingkan laporan keuangan yang udah jadi yang mau diaudit dibandingkan dengan laporan keuangan yang sebelumnya. Moore ini rupanya perempuan ya, si namanya Moore, Nyonya Moore, Rona Moore. Gitu. Nah, dia itu menghitung rasionya dibandingkan dengan sebelumnya, rasio-rasio keuangan. Nah, bagaimana prosedur analitis dalam perencanaan itu penting. Prosedur analitis adalah suatu evaluasi informasi akuntansi yang menghitung rasio dan mengembangkan hubungan yang rasional untuk membandingkan dengan ekspektasi yang diinginkan oleh auditor. Jadi auditor itu punya harapan, dia mau menilai apa? Dia mau menilai likuiditas, digunakanlah rasio-rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu misalnya likuiditas itu apa? Likuiditas itu di mata kuliah yang lain, akuntansi, itu bahwa itu kemampuan bayar dalam jangka pendek. Itu rasionya bagaimana? Oh, rasionya adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, secara industri yang bagus harus di atas 200, terus minimal di atas 100. Artinya apa? Utang lancar itu bisa dibayar oleh aktiva lancar. Oh, nggak cukup kalau cuma sekali 100. Tadi sudah kita masuk ke di dalam perencanaan itu ada prosedur analitis, yaitu prosedur yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan, menghitung apa yang diinginkannya di sini. Misalnya dia ingin mengetahui ekspektasinya, ingin tahu likuiditas tadi, kemampuan perusahaan membayar dalam jangka pendek, kemampuan uangnya, likuiditas itu duit. Orang kaya itu liquid tuh orang kaya, ya kan? Tapi ada bukan orang kaya, orang mampu itu punya dua kan, bisa liquid, bisa solvable. Oh, dia kaya, tapi dia nggak punya uang. Tapi dia punya tanah, itu kan kaya lain juga. Nah, kalau liquid itu uang yang bisa dibayarkan, gitu. Yes, jadi ada. Jadi itu dilihat rasio. Dan lain-lain itu bisa dari prosedur analitis. Kemudian juga utangnya bagaimana, apakah rasio utangnya itu ini. Jadi dipelajari dalam materi yang lain, namanya materi analisa laporan keuangan. Nah, dalam prosedur analitis ini yang dibandingkan adalah data klien dengan 5 hal. 5 jenis. Yang pertama industri, dibandingkan dengan industrinya. Misalnya data industri, kalau misalnya perusahaan Garuda, ya kan, Garuda itu rasionya gini, Garuda Indonesia, kemudian dibandingkan dengan industri penerbangan yang lainnya. Misalnya industri penerbangan di Asia atau di dunia lah, kalau ini langsung dunia aja, karena kalau penerbangan tuh nggak ada pakai Asia negara lain, tapi langsung dunia kan, karena antar negara kan. Nah, kemudian juga atau domestik sama internasional penerbangan bisa juga. Kemudian berikutnya adalah yang dibandingkan dengan periode yang lama, data dari perusahaan tadi periode yang lalu sebelumnya untuk lihat trennya, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah hasil yang diharapkan klien. Jadi klien itu punya angka.
dibandingkan. Misalnya ada nih saya angkanya kayak passing grade gitu sekian gitu kan. Nah, itu yang kemudian atau juga bisa hasil yang diinginkan auditor. Itu 2 nih, 3, 4 sama, cuman yang 3 versinya klien, yang 4 maunya auditor. Passing grade-nya sekian, untuk likuiditas harus sekian, yang di bawah ini di bawah, ini di atas gitu. Kemudian yang kelima adalah tolak ukurnya adalah data non finansial, non keuangan. Nah, ini penting juga, kadang-kadang bisa dilihat misalnya data-data pertumbuhan penduduk, lingkungan. Karena ini kenapa pertumbuhan berhubungan, misalnya yang Anda periksa kayak industri-industri misalnya ini fintech itu loh, yang Gojek itu kan sangat tergantung dengan data. Misalnya dia mau berkembang di satu provinsi di Jawa Tengah atau Jawa Timur, dia mesti lihat penduduknya gitu. Kalau penduduknya di sana sedikit kayak di Papua ya nggak visible dia bikin gitu, walaupun pakai HP tapi berapa banyak orang yang pakai akan menggunakan jasa itu kan sedikit masyarakatnya, populasinya. Itu juga salah satu hal untuk dianalisis. Nah ini kita lihat misalnya salah satu contoh dari rasio keuangan. Ini Anda lihat 3 yang di atas adalah rasio likuiditas. Itu rasio cash ratio, quick ratio, current. Yang paling bawah ini yang tadi saya sampaikan, rasio current ratio itu membandingkan antara seluruh aset lancar dibandingkan dengan utang lancarnya. Nah, tapi kadang-kadang kan aset lancar kan macam-macam. Utang lancar itu harus dibayar semuanya pada tahun ini. Tapi aset lancarnya bisa cair pada tahun ini. Urutannya begitu. Tapi apa iya semua aset lancar itu bisa lancar? Kan enggak. Paling cash yang ada. Piutang kan di situ, ada persediaan. Persediaan mesti dijual, piutang mesti ditagih. Nah, sehingga naik lagi dia dari current ratio dinaikin menjadi quick ratio. Kalau quick ratio ini tidak termasuk dengan persediaan, jadi hanya piutang. Naik lagi, piutang juga kan harus ditagih. Akhirnya bikinlah cash ratio. Ini betul-betul uang cash yang ada. Kalau di sini Anda lihat ya, industrinya itu 0,2. Berarti si Hillsberg-nya 0,06. Berarti lebih sedikit. Uangnya lebih sedikit untuk membayar utang jangka pendek dibandingkan di industrinya. Jadi di industrinya itu lebih banyak. Berarti dia ini termasuk perusahaan yang bermasalah dalam likuiditas, ya kan? Kalau industrinya orang rata-rata 20%, ya kan? Di dia cuma 6%, 22%. Tahun sebelumnya juga 20%, dia masih 6%, berarti rendah. Itu kira-kira gambaran sekilas. Yang lain begitu banyak ceritanya, bisa panjang lebar. Ini Anda pelajari nanti Anda mudah-mudahan dapat analisa laporan keuangan. Ini penting juga untuk nanti modal Anda membaca ini semua. Kalau yang di bawah ini debt to equity ratio, ini adalah utang. Ini kalau utang ini artinya ini utang industri. Nah ini bagus sih kalau dari segi utang. Dia utangnya 1,7, ya kan? Sementara kalau industri itu sampai 2,5 gitu kan? Oh enggak, jelek juga ini. Oh enggak, betul lebih bagus karena dia lebih rendah daripada industri angkanya. Jadi artinya itu utang dia lebih banyak, hanya 1,7 dari modal. Kalau di industri sampai 2,5 kali. Jadi modalnya itu utangnya itu 2,5 kali modal. Gitu. Kira-kira cara membacanya. Demikian juga suku bunganya, oleh karenanya kelihatan demikian. Oke, kalau begitu kita lanjut. Berikutnya di chapter tadi chapter 8 ya, perencanaan sudah selesai. Di 13, jadi dari perencanaan masuk ke 13 secara keseluruhan. Tadi perencanaan awal, sekarang perencanaan keseluruhan. Nah, di sini dibahas langsung bagaimana jenis-jenis pengujian. Pengujian itu tes, yang bahasa Inggris itu tes. Apa saja tes-tes itu. Kemudian bagaimana memilihnya. Kemudian yang ketiga di buku ini dampak IT-nya. Saya kasih warna biru-biru muda ini beda untuk mengingatkan bahwa di edisi yang sekarang tidak begitu edisi yang baru itu tidak disinggung lagi ya ke dampak IT itu. Jadi mungkin bisa dikurangi waktu untuk pendalamannya. Kemudian keempat adalah mix evidence ya kan. Ini campuran bukti, itu maksudnya campuran bukti itu maksudnya Anda menggunakan berbagai jenis tes itu bersama-sama karena kan tujuan tes itu mendapatkan bukti yaitu jadi tes ini digabung, nah itu kira-kira demikian. Nah, tingkatannya itu ini yang atau tingkatan bukan digabung, tesnya itu semua dilaksanakan. Cuman misalnya tes yang ini lebih rendah, yang ini lebih dalam, yang ini lebih luas, ini lebih ringan, nah itu gitu. Jadi campuran itu maksudnya frekuensinya beda-beda gitu. Kemudian kelima adalah merancang program audit. Program audit adalah dokumen kertas kerja yang akan digunakan oleh auditor.
Nah, ini kita lihat jenis pengujian, types of audit. Itu ada 5, ya kan? 5, kalau yang pertama ini cuma sekali aja dipakai. Itu adalah tesnya, tes pengujian itu. Ada 5. Yang satu ini untuk pertama saja. Jadi untuk menilai prosedur, menilai risiko, risk assessment prosedur menilai risiko. Dinilai itu awal aja. Setelah itu yang bermain, yang banyak digunakan adalah kombinasi dari 4 jenis pengujian yang lain. Tapi kalau ditanya, ini jangan dicoret-coret di sini. Nah, saya nggak ngerti bagaimana menghalangi Anda tidak bisa akses, karena saya juga kurang awam, hanya saya mengharapkan Anda tidak mengakses, mengganggu di sini. Kemudian yang nanti slide-nya kan saya sampaikan, kemarin saya agak lama karena saya mau mereview, kadang-kadang saya pikir berlebihan, kan sayang gitu, karena slide yang dari buku juga sudah ada. Kemudian yang sebentar, slide saya kira-kira bermanfaat nggak sih dari 2 kali yang saya kirim buat Anda, atau kira-kira hanya pengulangan saja? Bermanfaat, Pak. Sangat bermanfaat. Bermanfaat, iya. Pak. Kalau kira-kira ini ya nggak apa-apa sih, nanti nggak usah pakai slide saya juga nggak apa-apa. Jadi saya juga betul-betul kalau emang dibutuhkan, karena kan kasihan aja Anda nambah-nambah bahan yang sebenarnya udah ada juga. Nah, ini kemudian berikutnya, jadi kita masuk ke yang 4 tes yang lain yang banyak dipakai, yaitu pertama test of control. Kedua ada namanya substantive test of transaction. Kemudian yang keempat adalah prosedur analitis. Dan kelima adalah test of detail balance. Ini ya, jangan bingung. Prosedur analitis. Ada nih, mana-mana ada nih. Emang ada 2 dia. Ada dia sebagai bukti audit. Ada 8 tuh bukti audit kan, kalau nggak salah ya. Ada 8 ya. Nah, salah satunya adalah prosedur analitis kan. Ya kan, inspection apa terakhir di bawah, terus observasi di bawah. Terus kan ada prosedur. Jadi dia ini bisa jadi bukti audit, bisa juga jadi teknik mengaudit, bukan teknik, jenis tes atau pekerjaan audit, testing itu caranya jadi bisa 2. Anda jangan terus nanti bingung gitu. Memang ada 2 gitu kan. Tulisannya juga sama, bukan beda-bedain, sama aja, hanya satu pakai bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia gitu aja. Kemudian yang kelima adalah test of detail. Ini biasanya nanti di dalam buku itu kan disingkat tuh. Kalau test of control TOC, test of control. Kalau substansif itu STOT, stop gitu kan. Ini touch gitu kan. Nah, kalau test of detail balance enggak, O-nya hilang, jadi hanya TDB gitu. Jadi kalau Anda itu singkatan. Jadi akan banyak dipakai. Jadi untuk memudahkan Anda kalau nanti baca-baca di buku kan ada kasus ya. Jadi Anda bisa mengerjakan kasus itu begitu. Dia suka disingkat. Oke, nah kita bagaimana ini. Yang pertama kita kenali prosedur yang di awal itu ya, prosedur penilaian risiko, risk assessment procedures. Itu digunakan untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Itu kombinasi, jadi salah saji material itu kombinasi dari risiko inherent dan risiko pengendalian. Risiko yang seperti sampaikan kemarin kan, risiko inherent itu dan risiko pengendalian itu adalah miliknya dilakukan atau terjadi di lingkungan manajemen, ya kan? Nah, jadi auditor pengen tahu tuh bagaimana dari 2 risiko tadi itu akan diperoleh satu risiko salah saji yang material. Jadi kita tahu berapa sih salah saji yang material, yang hal yang material itu bisa salah saji gitu.
terjadinya berapa banyak. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya tentunya pengujian tadi adalah kita ngumpulin bukti, ya kan? Semua jenis pengujian itu ada bagaimana kita mengumpulkan buktinya. Bukti apa yang kita perlukan dalam pengujian ini? Dalam test of control kita perlu bukti apa? Dalam substansi tab kita perlu apa? Tes kontrol untuk rekening tertentu kita buktinya apa? Bisa beda-beda gitu, bisa sama, bisa beda. Dalam persoalan analitis kita perlu apa? Dalam tes detail balance kita perlu. Jadi di sini ada 4 bukti yang diperlukan. Pertama bukti dokumentasi, kedua wawancara, ketiga observasi, keempat di performance. Performance ini adalah penelusuran gitu lah, penelusuran. Saya nggak mau terjemahkan sebagai penelusuran, tapi udah saya selalu menggunakan cari performance supaya nanti kalau ada terjemahan yang lain Anda tidak jadi terganggu gitu kan. Kadang-kadang kalau kayak begini suka soal tuh penelusuran dalam kurung di performance. Oh berarti ini maksudnya di performance gitu. Jadi jangan penelusurannya di fokus akhirnya Anda ngotot-ngotot nggak ngerti apa nih, nggak ada. Ternyata oh itu dia terjemahannya bukan penelusuran. Misalnya pencocokan gitu, bisa juga gitu kan, bisa juga performance itu pencocokan bisa kan. Nah jadi dokumentasi itu dilihatnya apa di dalam tes ini adalah pedoman yang ada, bagaimana pedoman internal kontrolnya punya nggak dia, bagian harusnya ada, lalu dibikinlah kuesioner. Kuesioner itu Anda tahu kan Anda sering bikin wawancara, ya kan, itu tanya kuesioner. Nah nanya ini khusus untuk internal kontrol, saya pakai istilah IC. IC itu adalah internal control atau bahasa Indonesia pengendalian intern. Kemudian wawancara, itu perlu juga diwawancara dengan pihak-pihak terkait. Observasi, nah itu dilihat proses pengendaliannya bagaimana. Ini dokumen ditandatangani siapa saja yang ditandatangani, misalnya dokumen sampai keluar itu siapa aja, itu observasi, dilihat aja. Kalau performance menelusurinya hampir sama dengan observasi, tapi kalau observasi ini kan lebih kepada melihat begitu, kalau performance ini ngecek ke dokumennya. Dokumen itu dicek. Transaksi penjualan ini sudah dibukukan belum? Bukan masuk ke sistem akuntansinya itu dari awal hingga akhir, itu dilihat. Kalau ini kebaca semua ya slide-nya dari atas sampai bawah ya, karena di laptop saya kan ada beberapa tulisan, ada ini mengenai stop share, mengenai siapa-siapa yang ada foto-foto kalian, ada ini itu kan kalau diri Anda slide ini utuh kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Pak, kelihatan Pak. Coba ya, soalnya supaya nggak ketutup barangkali. Takut saya ketutup, ini ada beberapa tampilan yang menutup slide. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, test of control. Itu adalah untuk memastikan efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian. Jadi ingat tuh, policy and procedures, ya kan? Kalau dulu SISDUR namanya, sistem dan prosedur. Itu enggak. Sekarang itu istilahnya policy dan prosedur. Kebijakannya bagaimana, lalu prosedurnya gimana. Selalu begitu. Karena sistem dan prosedur itu sebenarnya filosofinya, prosedur itu adalah sistem itu adalah kumpulan dari prosedur-prosedur. Jadi prosedur-prosedur itu menggabung, merangkai menjadi suatu sistem. Itu filosofi dasarnya. Nah kalau ini sekarang nggak kebijakan dan prosedur. Benar juga, karena kebijakan itu adalah bagaimana yang menjadi tujuan dari prosedur. Jadi kebijakan prosedur pengendalian itu dilihat, dipastikan efektif atau tidak gitu. Kemudian caranya mengumpulkan buktinya itu tentu ya di test of control dari yang tadi prosedur penilaian risiko tadi dokumennya itu. Kemudian ini kan dokumen sama nih, ada wawancara juga, ada dokumentasi. Ini ngelihat catatan, laporan dokumentasi, dokumen-dokumennya dilihat. Observasi juga ada, ini proses pengendalian di berbagai kegiatan secara umum. Kemudian performance juga berapa ini dilihat. Jadi hampir sama nih kebetulan, ya kan? Nah, berikutnya yang ketiga tes substansif. Ini tes yang penting juga gitu. Itu penting dan ya kerjaan itu apa? Tes itu kelewatan. Tes substantif itu adalah untuk menguji salah saji moneter yang berdampak pada kebenaran jumlah saldo dalam laporan keuangan. Jadi hitung-hitungannya gimana nih, benar apa enggak? Atau angkanya yang dipindahkan benar apa enggak? Di buktinya 1 juta. Pas dibukukan 100.000, nolnya kurang 1. Pernah, kalau Anda mengaudit itu pernah ngaudit gitu. Jadi pas diperiksa, ternyata buktinya 1 juta.
penerimaan, tapi dicatat sama dia sengaja, nolnya dikurangin 1 menjadi 100.000. Berarti kan ada 900.000 tuh uang yang masuk tapi nggak kecatat, itu digelapkan. Dan itu terjadi gitu. Beberapa tahun yang lalu ada pada kasus seperti gitu. Jadi si uangnya itu buktinya itu difotokopi di tip X gitu. Jadi difotokopi, di X, fotokopi lagi. Nah, nggak disajikan yang aslinya dia simpan memang, tapi waktu di audit dikasih yang fotokopi. Cuma auditornya pas jeli kan, matinya nih gitu. Biasanya kan kecil itu, tapi ngotot dia gitu, ngotot dilihat ternyata asli itu ada 1 juta gitu, tapi angkanya lebih gede dari itulah gitu. Nolnya dikurangin 1. Caranya bagaimana untuk tes SWOT ini? Yaitu pertama ya tadi dokumentasi, wawancara, rate performance, dan yang terpenting keempat, kalkulasi. Jadi auditor menghitung. Jadi yang cara keempat ini menjadi penting. Di tes substantif ini auditor harus punya kemampuan menghitung, membandingkan angkanya, gitu, dan mencocokkan. Kemudian kita lihat yang keempat, yaitu prosedur analitis. Nah ini prosedur analitis dalam konteks apa? Pengujian, tes, bukan bukti audit. Coba Anda lihat. Ini ada lagi kan? Kalau Anda yang nggak saja beritahu dari awal akan bertanya, bingung. Tesnya prosedur analitis, buktinya juga prosedur analitis gitu. Gimana sih kan gitu? Oh iya, yang di atas ini adalah tes pengujiannya. Untuk menguji kemungkinan salah saji jumlah saldo rekening dalam laporan keuangan yang membutuhkan pengujian substantif. Jadi ini kemungkinan salah saji, jadi tes awal lah gitu. Jadi kalau ini dilakukan, kita bisa mengetahui nih, oh ini kayaknya, oh ini udah beres nih, oh ini enggak nih, mesti didalami dengan tes substantif, tes nomor 3, mesti diubek-ubek istilahnya kalau bahasa awamnya. Kalau yang istilahnya saya gunakan nggak jelas, mohon ditanya gitu ya. Karena saya pikir mudah-mudahan bahasa yang saya dipahami gitu. Kemudian cara mengumpulkannya itu hanya 2. Prosedur analitis sendiri, yaitu hitung-hitungan tadi, buktinya kan hitung-hitungan kan. Nah, kalau di sini menentukan kemungkinan salah saji, sementara buktinya hitung-hitungan itu sendiri, namanya prosedur analitis, hitungan rasio, perbandingan, sama wawancara dengan pihak-pihak yang kunci, ya kan, keuangan dengan keuangan, produksi dengan orang-orang produksi yang bertanggung jawab di bidang produksi. Nah, yang terakhir adalah tes yang kelima. Ini hampir sama dengan tes substantif juga, tapi ini lebih detail. Yang substantif itu menyangkut transaksi penjualan, pembelian, pembayaran, lebih kepada transaksi. Tapi kalau yang kelima ini lebih pada saldo. Jadi untuk menguji salah satu kebenaran jumlah saldo akhir buku besar pada rekening neraca atau laporan rugi laba. Memang di buku dikatakan neraca dan laporan laba rugi. Namun penekanannya lebih banyak pada saldo neraca. Memang yang banyak ya detail balance ini ya di neraca, bukan di laporan laba rugi. Rugi itu sedikit, dia langsung pakai yang tes substantif. Kemudian caranya apa? Itu kan ini cek fisik, hitung fisik tuh kan. Itu termasuk tes fisik. Itu Anda menghitung kan gitu. Alhamdulillah listriknya udah hidup lagi nih, ya kan. Ini saya nanti kalau mati saya ganti dia masih ada kok. Ini apa langsung pindah nih? Ya? Oke, nanti pas habis, soalnya tapi baru sebentar nih, baru 15 menit, 16. Sebentar saya coba pindah. Tapi nanti takutnya ini lagi. Udah nggak usah, biar aja lah. Masih kuat, oke. Anda nggak jelas kasih tahu ya, ada gangguan misalnya, karena kan saya pakai HP, tapi saya pakai Telkom juga, sama sih. Mudah-mudahan kuat lah, ya kan. Bagus ya, ini ya. Tampilan sajiannya nggak ada jeda gitu. Iya Pak. Bagus ya. Halo? Bagus Pak. Bagus. Oke, kalau bagus saya teruskan gitu. Kalau enggak, tolong dikasih tahu biar saya ganti ke WiFi, karena WiFi kan mungkin lebih kencang. Kalau ini kan pakai HP, tapi Telkom sih gitu. Mudah-mudahan kuat. Nggak ada delay gitu. Kalau ada delay kan burem-burem. Nah, yang kelima kita lihat tadi. Nah, pertama dilihat bukti auditnya adalah pemeriksaan fisik. Jadi kalau Anda cek fisik persediaan itu di gudang, itu namanya tes detail balance, ya kan, untuk melihat saldo persediaan. Kemudian Anda
melihat inventarisasi aset misalnya kendaraan. Nah, itu test of detail balance untuk melihat kebenaran saldo nilai kendaraan aset. Gitu. Nah, kemudian yang kedua konfirmasi. Ini piutang. Piutang itu Anda melakukan konfirmasi itu melihat kebenaran saldo piutang. Kemarin tuh ada yang tanya ya beberapa. Anda, teman-teman Anda, ada beberapa nanya mengenai kenapa sih konfirmasi di standar Amerika diwajibkan, kemudian standar di internasional tidak gitu ya. Sebenarnya semuanya bukan wajib, saya hanya mau mengklarifikasi. Di Amerika itu, sesuai dengan Security Exchange Commission kayak OJK-nya Amerika, itu dijadikan kewajiban. Jadi auditor independen itu untuk memastikan kewajaran nilai piutang itu wajib melakukan prosedur audit konfirmasi, ya kan? Melakukan konfirmasi. Jadi kalau misalnya nanti di belakang hari laporan ini udah wajar gitu, kemudian ternyata ada piutang yang fiktif gitu, pas dicek, diperiksa ternyata piutang fiktif ini ada, dilihat padahal laporannya udah wajar gitu. Dan dicek ke KKP kertas kerjanya auditor, ternyata auditor tidak melakukan prosedur konfirmasi. Gitu. Nah itu auditornya dianggap lalai dan bisa disu. Saya nggak tahu di Amerika yang lain, tapi yang saya pernah jumpai sendiri di tahun 95 di Australia waktu saya sekolah di sana itu, di Australia itu tahun saya nggak tahu 93 apa 90 berapa, tapi saya 95 itu ada State Bank itu kayak bank mandiri gitu, bank pemerintah, itu menuntut 3 juta ya kepada KPMG karena KPMG gagal ada piutang yang tidak layak itu disajikan jumlahnya material, kemudian si KPMG menyatakan wajar, lalu KPMG dituntut sampai 3 juta dolar Australia waktu itu tahun 95-93 lah gitu. Dan itu akibat karena dia melakukan. Nah, standar internasional itu tidak mengharuskan gitu. Jadi konfirmasi ini tidak dilakukan juga nggak apa-apa gitu. Tapi begitu tidak dilakukan, si auditor harus memberikan penjelasan dan alternatif apa yang dilakukan untuk menguji piutang tersebut, kebenaran atau kewajaran piutang. Itu harus, dan itu dinilai kalau sampai dia bisa diterima. Kalau diterima, sudah. Artinya tidak menjadi kewajiban konfirmasi. Konfirmasi ini itu lumayan andal. Lihat kan, bukti itu ada 3 kan? Ada yang dari manajemen sendiri, dari perusahaan atau klien atau auditan, ada yang dibikin oleh auditor bikin hitungan, foto-foto atau apa, ada yang memang diperoleh dari luar. Konfirmasi ini dari luar itu yang paling tinggi, karena dari luar itu kan biar objektif ya, gitu. Tidak maunya auditor, tidak maunya klien, jadi lebih tinggi, lebih kuat, lebih andal gitu. Makanya konfirmasi piutang itu menjadi penting dalam setiap menilai saldo piutang. Itu kira-kira penjelasan singkat mengenai perbedaan standar di Amerika dengan di internasional. Ya, kemudian yang 3 dokumentasi, kemudian 4 wawancara, keempat 5 reperformance, dan 6 rekalkulasi sudah pasti. Jadi selalu ada rekalkulasi. Jadi memang lebih banyak dokumen yang diperlukan dalam tes detail balance atau saldo rincian saldo. Oke, ini sudah habis tesnya. Nah, itu kita lihat bagaimana rangkaian tes ini dengan bukti. Ini ada di buku itu ada satu table, tapi di situ tidak memasukkan yang atas nih. Jadi hanya 4. Kalau Anda lihat ada 4 prosedur, test of control, TS ini test of substantif, kemudian prosedur analitis dan rincian atas saldo. Hanya 4 aja. Ini saya tambahin 1 prosedur penilaian risikonya yang awal. Karena ini memang cuma sekali aja di awal. Ya, ini yang berulang-ulang nih, bervariasi nanti. Jadi hubungannya dengan buktinya. Kalau risiko itu hanya 3, dokumentasi, observasi, wawancara. Ini yang paling banyak adalah yang bawah tadi kan, yang saldo kan, ada 6. Cek fisik, ada konfirmasi, ada dokumentasi, ada. Nah, ini untuk memudahkan Anda kalau belajar kan satu langsung kelihatannya begitu. Jadi hubungannya demikian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang terhadap pengujian ini bagaimana milihnya, ya kan? Milihnya itu ada beberapa pertimbangan, ada 4 di sini untuk memilihnya yang mana mau dipakai.
mau test of control, mau pakai substantif, mau pakai analisis prosedur analitis, mau pakai test detail balance, rincian saldo. Itu ada 4 pertimbangan. Yang pertama, ketersediaan dari ke-8 jenis bukti. 8 tadi bukti kan, bukti pemeriksaan, ini. 8 kan, pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, observasi, wawancara, performance, prosedur analitis sebagai bukti, kemudian rekalkulasi. Jadi ini kan di kemarin, pertemuan kemarin. Nah, jadi bagaimana ketersediaannya bukti itu? Jadi bukti itu kesediaan itu maksudnya diperolehnya juga, bukan ada mungkin ada semua, tapi kan mudah diperolehnya, atau mudah di-create-nya oleh auditor, atau mudah didapatkannya oleh auditor dari pihak luar, itu kan kayak konfirmasi. Kalau konfirmasi susah ya nggak lakukan, kalau internasional gitu nggak apa-apa. Gitu. Nah kemudian karena konfirmasi itu kan juga kadang-kadang orang yang jawab kan bisa menimbulkan bias, makanya internasional tidak mewajibkan. Karena banyak di perusahaan-perusahaan kasus yang terjadi perusahaan menengah ke bawah, itu kalau ditanyain ke pitangnya kan malah reseh dia kan, ditanya dikira, padahal tuh nanya, berapa utang, apa benar Anda punya utang sekian kepada perusahaan ini, kan gitu kalau pertanyaan konfirmasi pitang. Orang di sana langsung, wah kayak mau ditagih, mau kabur, ngomongnya berubah, jadi bias, kadang-kadang angkanya nggak benar. Kemudian juga menimbulkan suasana nggak enak, sehingga nanti antara si klien yang kita periksa dengan suppliernya itu, atau dengan pelanggannya menjadi nggak baik hubungannya, mengganggu bisnis. Itu 2 hal yang dipertimbangkan oleh internasional, maka tidak menjadikan kewajiban dalam memeriksa piutang itu melakukan konfirmasi. Nah itu biaya. Kemudian yang kedua, biaya yang dibutuhkan. Biaya yang dibutuhkan untuk mencari uji bukti itu kan berbeda-beda. Buktinya sama, tapi kondisinya berbeda, bisa berbeda, kan jauh. Misalnya pemeriksaan fisik kan sama, pemeriksaan fisik, cuma cek. Kalau gudangnya di belakang kantor lebih mudah daripada satu lagi di provinsi lain, nyebrang pulau lagi, wah itu biayanya kan mahal. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas penilaian intern. Nah ini penting. Makanya dari awal kita lakukan evaluasi penilaian intern. Ini kalau penilaian internnya penting, kalau penilaian internnya bagus, buktinya nggak banyak yang kita pakai. Ya, kan? Atau bisa juga buktinya banyak, tapi hanya bukti untuk menguji pengendalian, test of control. Nah, itu kita banyak tuh buktinya, boleh. Untuk memastikan penilaian internnya efektif, benar nggak efektif, benar apa adanya. Kalau benar ya udah, nanti berikutnya nggak berkurang tuh, tes substansifnya nggak ada, tes detailnya ada tapi sedikit gitu. Itu membantu kan, bisa menghemat waktu dan biaya juga. Kemudian risiko inherent ini tergantung dari transaksi dan saldo yang mau diperiksa. Kalau kita misalnya mau memeriksa penjualan, itu risiko inherentnya gimana? Ya gede dong ya. Oh inherent perusahaan ini tergantung penjualannya sangat rutin kayak perdagangan. Tapi kalau penjualannya jarang-jarang kok, dia jual beli mobil itu sebulan 1, jadi risikonya nggak ada. Jadi penjualan di dalam perusahaan yang misalnya jual beli mobil, yang frekuensi penjualan sedikit, tentu risiko inherent dalam penjualan sedikit. Nggak ada, orang rasanya sebulan paling cuma 1. Apa risikonya? Nggak ada kan, pasti ya 1 dicatat. Kalau nggak dicatat tentu ketahuan gitu kan, mudah ketahuan ya itu, makanya risiko inherentnya kecil. Nah, urutan kemahalan nih kalau Anda lihat ada yang bertanya, yang mana Pak yang paling mahal, mana yang murah? Ini saya kasih nomor di sini, ya kan? Yang bawah nomor 1 itu yang paling mahal, nomor 5 yang paling murah. Kan Anda lihat, 1 paling mahal adalah test of detail balance, karena detail tadi. Kemudian yang kedua masih juga tes substantif, tapi yang transaksi. Jadi yang 1 menyangkut saldo, yang kedua menyangkut transaksi. Nah, yang ketiga tes kontrol. Tes kontrol yaitu melihat efektivitas penilaian intern. Yang keempat adalah risk assessment procedure. Ini awal sekali, di awal ini perlu. Nah, yang paling murah adalah analitis. Ya, ini sangat tergantung kepada analisis kan. Angka kan hitung-hitungan, perbandingan, pencocokan. Jadi simptom kalau penyakit itu gitu. Simptomnya itu apa nih? Oh, gejalanya ini apa nih gejala? Gejala likuiditasnya. Oh, perusahaan ini kayaknya ini duitnya terbatas nih kan gitu. Oh, perusahaan ini uangnya banyak nih gitu. Oh, ternyata perusahaan ini utangnya gede banget nih, berarti ada resiko pelunasan pembayaran bunganya tinggi nih, pasti ngegendol di bawah nih. Nah, itu kan melalui persoalan analitis lah simptom-simptomnya dari perusahaan. Gejala-gejala penyakit kalau ada penyakit. Nah, ini contoh peran dari pengujian tadi yang dalam siklus, 1 siklus contoh diambil, siklus penjualan dan penagihan.
sales dan collection, siklus sales dan collection. Kalau Anda lihat, nah ini kan di sini ada 4 tes kan, tes yang satu kan udah selesai tuh di awal. Di dalam pelaksanaan tuh tes cuma 4 yang dipakai, TOC, STOT, AP, dan TDB, ya kan? Nah, TOC itu kontrol, kemudian STOT ini substantif, AP itu analitis, yang ini tes detail, ya kan? Nah, semua tes ini tujuannya adalah untuk memperoleh apa? Bukti yang sufficient dan appropriate, bukti yang cukup dan tepat. Jadi, semua dilakukan itu. Nah, kalau Anda lihat nih misalnya transaksi siklus penjualan dan yang terlibat ada tiga account di sini. Itu penjualan itu kan intinya ada 2 ya. Ada yang kredit, ada yang cash. Jadi kan kredit tahu kan maksudnya kredit itu bukan penjualannya di kredit tapi ngutang istilahnya gitu. Penjualannya ngutang. Penjualan ngutang maka timbul tagihan namanya R. Tapi buat penjualan yang tunai tentu langsung cash. Ini tidak disebutkan ada penjualan tunai. Ini penjualan semuanya di dalam hal ini kebetulan kredit. Jadi tunai ini timbul karena utangnya dibayar, ya kan? Jadi asumsi ini semua penjualan, asumsi di sini ya, penjualan itu semuanya adalah kredit. Nah, transaksi penjualan pertama, ya kan? Transaksi menjual kredit ini saya berutang untuk kredit menjual dengan kredit. Nah, ini diperiksanya dengan nih saldo menggunakan 2, ya kan? Untuk awalnya bisa AP. Tadi awal simptomnya dilihat. Tapi ternyata, wah ini dalam nih. Kalau itu dilihat ininya. Saldo diperiksa detailnya, TDB. Nah, jadi di sini bisa. Jadi untuk melihat saldo akhir dari penjualan, angka penjualan itu memang menggunakan TDB, angkanya. Nah, tapi proses transaksinya itu dilihat dengan test of control, ya kan, pengendaliannya itu bagaimana, kemudian substantif transaksinya itu bagaimana, berapa ininya, berapa fakturnya, berapa ininya gitu kan, sudah masuk semua apa belum gitu kan. Nah kemudian ini ya bisa juga digunakan dengan lagi-lagi yaitu AP, prosedur analitis. Nah ini 4-4-nya sama nih. Ini saldo akhir untuk yang jadi sama ini untuk saldo ending balance ini sama, yaitu sama-sama saldo. Ini saldo dari penjualan, ini saldo dari piutang. Nah, transaksi pun gitu, sama. Ini transaksi penjualan, ini transaksi pembayaran. Jadi bagaimana utang tersebut dilunasi oleh perusahaan gitu kan, oleh debitur kan gitu. Debitur bayar cash. Jadi debitur ini kan orang yang berutang sama kita. Kita punya tagihan kepada dia, dia bayar tagihannya kepada kita ke cash, masuk dari utangnya berkurang berubah jadi cash gitu. Itu kira-kira sekilas mengenai siklus ini dan perannya. Nah, kita lihat ini tadi evidence mix itu bukan buktinya dicampur-campur, tapi adalah tesnya yang berbeda-beda tingkatan ininya. Ini 10 menit lagi, nanti kita ganti lagi, kita lanjut lagi. Sebentar lagi latihan, mudah-mudahan bisa kejar semuanya. Kemudian nah, di sini kita lihat misalnya yang pertama, ini kombinasi dari tes itu. Yang pertama aja yang ketiga yang saya ambil lihat. Yang pertama ini dianggap perusahaan ini internal kontrolnya canggih. Kemudian makanya kemudian inherent risk-nya rendah. Jadi nggak resikonya nggak bermasalah, sederhana. Kemudian banyak TOC dan personalitis, kurang STOT, TDB. Ini murah, relatif murah. Ini kalau lihat nih, dia kenapa ekstensif kan? Karena dia canggih, jadi dia nguji itunya saja. Kemudian substansinya yang ada karena dianggap internal control itu canggih, ya udah nggak usah terlalu banyak lakukan tes substantif. Jadi substantifnya S small. Nah, tapi dia pakai lagi analitis sih. Analitisnya kan dipakai agak banyak gitu, membantu. Karena ini banyak, ini dianggap kecil karena internal controlnya bagus. Jadi detail balance-nya juga sedikit aja. Nah, karena ini banyak dia cuman yang analitik dan kontrol aja, ini perusahaan yang ini nih lebih murah, paling murah. Berbeda dengan nomor 3. Nomor 3 ini ternyata internal controlnya nggak ada, nggak jalan gitu. Sehingga dia nggak bisa melakukan tes. Kamu mau dites katanya, orang internal controlnya nggak jalan, lemah kan? Makanya kalau nggak ada gini, berarti kita harus uji nih, substansi diperiksa banyak, extend lebih banyak. Kemudian detail balance-nya juga banyak gitu. Nah, analitisnya
ya sedang lah gitu, karena memang kontrolnya lemah. Jadi ya mungkin angkanya ini bohong-bohongan nih gitu. Tapi buat mengetahui simptom penting, sehingga dilakukan juga tadi jumlah yang medium. Nah ini relatif menjadi mahal karena pekerjaan tes substantif dan tes detail itu lebih banyak. Nah itu membutuhkan biaya yang lebih besar daripada tes yang lain. Pak, izin bertanya Pak. Adalah kita menyusun, setelah itu kita pahami, kita susun audit programnya bagaimana. Audit program itu saya sampaikan itu ada 2, tujuan audit dan prosedur. Tujuan dan prosedur. Tujuan auditnya apa? Ada 3 kan tujuan audit? Ada transaksi, ada saldo rekening, ada penyajian pengungkapan. Itemnya, transaksi ada 6, kemudian saldo rekening ada saldo, balance itu kan, balance ya kan, saldo balance rekening itu 8, kalau penyajian pengungkapan itu 4. Nah, kemudian kita lihat di sini tujuannya nih, nah, ini Anda lihat ada 3 kan, 3 ini ada 4. Ini saya mengingatkan aja, jadi ada 6, 8, dan 4. Keakuratan, keberadaan, kemudian ini ada 6 di transaksi, ada 8 di rekening, kemudian penjajian ada 4, karena 4 itu ada yang digabung. Misalnya yang pertama, keterjadian dengan hak dan kewajiban, terus yang ketiga, keakuratan dengan valuation, penilaian, yang ke ini pengelompokan, classification, sama understandability ya kan, atau dapat dimengerti. Nah ini prosedur auditnya, yaitu prosedur audit adalah langkah-langkahnya. Tadi tujuannya apa, langkah-langkahnya ya 4 tadi kan ada 4, nggak yang 5 kan, yang 1 udah nggak perlu lagi. Yang keempat itu ini, yang TOC, STOT, TDB, lalu prosedur analitis yang paling murah. 2 ini murah, tapi nggak ada urutannya, sekedar penyajian aja. Kemudian yang berikutnya di situ akan masuk adalah sampel size-nya berapa, ya kan? Dalam program audit itu harus bukan decision auditnya, berapa besaran auditnya, sampel yang diambil berapa, dan waktu pelaksanaannya. Ini terungkap semua dalam prosedur audit. Ini kemudian contoh yang ada di Kondisi Receivable. Ya, coba kita singgung. Contoh audit program, ya. Jadi audit program itu dibuat untuk tujuan memeriksa misalnya neraca, apa tujuannya. Nah, itu umum. Secara detail di neraca ini, audit program neraca ini kita memeriksa mana? Kita mau memeriksa piutang ini. Kita bikin piutang, berarti ada audit program khusus untuk meriksa piutang. Jadi audit program yang tadi nih, yang ini itu khusus untuk meriksa piutang kita ambil. Ini kan hanya pilihan nih, tujuan ini pilihan. Bukan semuanya disebutin. Jadi masing-masing account yang kita periksa itu satu program auditnya. Isinya tujuannya. Tujuan itu bisa ada berapa belas nih? Ada 18 macam. Tapi pilih salah satu, bisa 2, bisa 3 tujuannya. Misalnya meriksa kas. Kas itu apa yang mau diperiksa? Jumlahnya benar, sama misalnya kasnya ownership-nya, kepemilikannya gitu. Bisa di sini. Yang diperiksa itu keberadaannya sama hak kewajibannya gitu kan. Nah, itu bisa. Kelengkapan nggak usah, 2 itu boleh. Di sini 2. Waktu meriksa kas cukup 2. Ini kan ada pilihan 18, pilih 2 misalnya, boleh. Prosedur auditnya ya itu nanti juga bisa pilih, bisa cuma 2, bisa cuma 1, bisa 4-4-nya gitu. Jadi ini program audit adalah kalau secara umum program audit neraca, program audit laporan laba rugi, tapi itu hanya formalitas. Tapi yang lebih dalam lagi program audit per account, program audit penjualan, dan ini program audit piutang, program audit kas, dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini contohnya program audit atau bahasa Inggrisnya audit program, dibolak-balik audit program untuk piutang. Nih dilihat kan, dia menggunakan detail balance, ya kan? Di sini kita minta daftar umur piutang. Ya kan, ditelusuri ke master file, dihitung jumlahnya. Foot itu menghitung ke bawah. Jadi menghitung ke bawah 2 tambah 3 tambah 5 terus 10 ke bawah. Tapi kalau cross footing itu dari kiri ke kanan. 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 6. Jadi ke kanan. Kalau ke bawah namanya footing bukan footing. Foot itu menghitung ke bawah, footing gitu. Foot. Kalau cross footing ke kanan, ke samping, gitu kan. Nah, kemudian ditelusuri ke general ledger. Ini bagian dari performance. Nah, sampelnya berapa? 20. Terus yang dipilih apa? Random. Sembarang aja dari 20 itu. Nah, kemudian waktunya kapan? Ini I. Di bawah itu ada I, itu maksudnya interim. Jadi waktu tes itu pada saat laporan interim.
tengah tahun gitu kan, bukan pada akhir tahun. Kalau yang Y ini akhir tahun, year end akhir tahun. Nah ini tujuan auditnya apa nih? Yang nomor 1 ini tujuan auditnya adalah detail tied in. Detail tied in itu adalah ini. Dapat diterus mana detail tied in ya? Ketepatan jadi bahasa ini saya bingung deh. Dapat ditelusuri maksudnya, ya kan? Dapat ditelusuri. Jadi dapat ditelusuri detail tied in. Jadi detail tied in ketertelusurannya dapat ditelusuri. Gitu. Detail tied in. Kemudian itu yang lainnya. Kemudian yang berikutnya perolehlah analisa dari pencadangannya sama beban biaya penghapusannya. Ini pencadangan piutang ragu-ragu. Diperiksa akurasinya, periksa otorisasinya untuk yang dihapuskan, kemudian telusuri ke buku besarnya. Sampelnya semuanya, mungkin nggak banyak piutang, jadi semuanya dilakukan. Kemudian yang dipilih itu semuanya, yang dilihat nih pada akhir tahun, karena piutang yang dilihat selalu akhir tahun, cuma di tengah, karena nanti kan berubah dia. Nah, piutang itu selalu digunakan di akhir tahun, karena kalau ini kan pengumumannya aja, jadi hanya cek aja gitu. Nah kemudian kalau ini dilihat ada banyak ini detail tied in, keberadaannya, kelengkapannya, akuratan angkanya, kemudian kewajaran nilainya, nilai realisasinya. Jadi piutang itu yang dapat direalisir itu net realizable value-nya itu harus ditentukan dalam piutang. Benar apa enggak? Jangan dibikin angka 100 juta, ternyata realisasinya cuma 70 juta. Itu harus itu 70 juta, yang 30 dihapuskan, dibebankan, bad debt expense. Nah, itu selanjutnya, nah ini ada berbagai, nanti Anda bisa lihat, jadi itu cara membacanya. Kemudian, nah ini berikutnya secara umum, konklusinya, jadi hubungannya kita itu kan dalam proses audit itu ada 4 ya kan, ada 1 perencanaan, desain, kedua melaksanakan tes, terus ketiga melaksanakan prosedur analitis dan ini, yang keempat adalah menyelesaikan. Nah di sini hubungannya kita lihat dari perencanaan tadi, yang tadi bahas bab sebelumnya, yang dilihat adalah pertama risk assessment. Ini pengujian yang pertama, ya kan, yang cuma 1 sekali aja. Nah, bukti ini apa evidence decision-nya yaitu audit prosedur dan timingnya, waktunya kapan. Nah bukti auditnya yang diperlukan apa aja? Ada 3, dokumentasi, wawancara, dan prosedur analitis. Nah, kemudian pada tahapan melaksanakan audit, tujuan auditnya adalah ini semua nih. Kalau transaksi ada 6, ya kan? Yang tadi kan 6 transaksi itu, yaitu occurrence, completeness, accuracy, post summarization, classification, sama timing. Nah, ini semua karena ini yang dinilai adalah untuk tujuan komplit di audit juga ada, itu melakukan apa? Analisis prosedur, sama test of detail. Nah, itu ini cuma nih tahapan terakhir. Nah ini kira-kira resume yang kita lihat dalam satu proses audit ya. Jadi ada 8 tahapan dari mulai kita menerima sampai kita menyusun audit program. Ini 1 tahap. Jadi tahap perencanaan. Jadi ada 4 kan tadi. Tahap pertama perencanaan, isinya ini 8. Kemudian tahap kedua direncanakan assessment. Form ini kalau lanjut begini, ya kan? Kalau lanjut langsung, kalau enggak substansi dulu, kalau enggak ada bisa. Nah, kemudian seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk analisa prosedur analitis dan test of detail balance. Ini kalau ini tergantung nih, rendah bisa tinggi, bisa rendah, bisa menengah, bisa tinggi. Itu tadi kalau dalam lebih lama, lebih mahal gitu. Kalau analitisnya lebih murah prosedur analitis, tapi kalau tech detail balance lebih mahal, itu aja. Kemudian yang terakhir adalah komplit. Kalau komplit ini ada 5 gitu, kita bikin perform test, kemudian mengumpulkan bukti. Ini kita chapter 24 ini nanti selanjutnya, kemudian evaluasi hasil, isu laporan audit, dan komunikasi dengan komite audit dan
keuangan manajemen. Nah ini kita lihat completing. Ini yang pertama adalah cakupannya bagaimana kita mengerjakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan presentation. Jadi kebijakan penyajiannya, pengungkapannya bagaimana. Nah kemudian yang pentingnya adalah kewajiban dan komitmen yang kontingent, yang menggantung. Kemudian kejadian setelah tanggal raca, finalisasi pengumpulan bukti, evaluasi bukti, lalu menerbitkan laporan, lalu komunikasi dengan komite audit. Nah, kemudian nomor 8, ini di luar nih, setelah audit selesai, ada lagi fakta yang temukan. Itu bagaimana? Memang lumayan serius juga nih. Jadi intinya itu ada 4, ya kan? Tadi 4 tahapan, kita masuk ke yang keempat, completing audit. Itu tahap akhir audit membutuhkan adanya review, hasil pekerjaan audit oleh orang yang berpengalaman berpengetahuan. Jadi review ini perlu dilakukan oleh orang yang berpengalaman pengetahuan. Jadi bisa saja kadang-kadang review itu dilakukan oleh partner yang nggak melaksanakan audit gitu. Kalau adanya QC partner itu ada di beberapa kantor besar, partner yang ini yang in charge tapi dia audit, dia mereview pekerjaan audit tapi dia dibayar untuk mereview pekerjaan kawannya. Nah ini di tahap keempat itu ada tadi saya bilang completing audit itu ada 7 tahapan dari tambahan personal tadi itu yang tercover tadi sampai akhirnya komunikasi dengan ini. Kita lihat satu-satu. Ini prosedur untuk menguji bagaimana penyajian dan disclosure, ya kan? Ini kan tentu ada 4 tujuannya kan dia 4 tadi kan audit objektifnya kan ada 4 tujuan auditnya ada 4 occurrence dan right of obligation, kemudian completeness-nya bagaimana, classification dan understandability-nya bagaimana, dan accuracy dan valuation-nya itu bagaimana. Ini beberapa prosedur yang ditawarkan sama dia. Kayaknya begitulah, tidak di buku ada ini. Anda tinggal baca aja. Nah kalau yang buku review for semua ada di buku sih, cuma tidak demikian cara membacanya gitu. Kemudian yang kedua ada review contingency liability. Nah ini contingency liability itu apa sih? Kemungkinan timbulnya kewajiban. Ini timbulnya kewajiban di masa datang kepada pihak luar yang jumlahnya belum diketahui. Ya, jumlahnya belum diketahui. Nah, itu namun berasal dari kegiatan sendiri. Jadi nilainya itu, tapi kontingent ini nilainya material, sehingga harus kalau dia material maka dia harus diungkapkan dalam. Tapi kalau nggak material ya udah abaikan saja nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah bagaimana timbulnya kondisi kontingent. Ada 3 kondisi yang memungkinkan timbulnya kewajiban yang kontingent gitu kan, kewajiban di masa datang. Tapi gara-gara sekarang kita ada kewajiban. Yaitu pertama potensi pembayaran atau penurunan nilai aset. Jadi bisa aja ada pembayaran atau penurunan nilai aset, ya kan, di masa datang yang berasal dari kegiatan ini. Jadi aset dinilai bisa turun bisa naik kan gitu. Kemudian itu tapi di masa datang, tapi dari sekarang udah ada indikasinya. Kemudian yang kedua ada ketidakpastian jumlah yang harus dibayar atau lunasi tapi di masa datang. Jadi kepastian itu jumlahnya itu nggak pasti sekarang, belum bisa dipastikan, tapi cukup besar. Kalau besar dia harus disertakan kaki. Kemudian yang ketiga adalah transaksi yang penyelesaiannya tergantung kejadian masa depan. Jadi misalnya sekarang ini dibukukan apa enggak? Hasilnya ntar bagaimana gitu. Misalnya apa? Putusan pengadilan. Kita klaim nih sekian banyak, kita akan dapat sekian, tapi belum putus nih, walaupun kita potensi menang, tapi putusnya kapan? Tunggu pengadilan bisa macam-macam. Bisa yang benar jadi salah, bisa maaf aja, tapi itu maksudnya bahasa sederhananya. Yang benar kita nggak menduga, ternyata yang kita bilang udah benar, toto salah kalah. Nah itu maksudnya tergantung di masa datang tuh begitu. Nah contohnya nih, pending pengadilan pelanggaran hak paten misalnya kan, gitu. Sengketa PPH, ya kan sering tuh dispute, jaminan jaminan obligasi itu juga suka menimbulkan masalah. Kemudian LC yang nggak digunakan itu kan gimana tuh kan gitu, nggak dipakai udah bikin utang tapi berapa nih bukan apa enggak kan gitu. Nah ini kemudian yang berikutnya adalah completing di audit itu begini, review subsequent event. Ini yang dinamakan subsequent event itu adalah kejadian dari A sampai B, ya dari A sampai B. Gitu. Jadi dari ini A ini adalah tanggal keuangan. Ini tanda bahasa Inggris ya. Jadi dia Desember tuh bulan 12 Desember. 31 Desember 2011.
Jadi 31 Desember. Nah, laporan auditnya itu terbit disebut tanggal 3 November. Artinya apa? Artinya pekerjaan audit berakhir pada tanggal 3 November. Laporan audit, ini perlu diingat, laporan audit itu adalah tanggal apa? Tanggal berakhir kerjaan lapangan. Jadi fieldwork itu berakhir tanggal 11 Maret. Bukan November, maaf. 11 Maret. 11 Maret, makanya ini kan Desember, 1 Januari lah. Sampai sini Maret. Sampai tanggal 11 Maret, mereka selesai. Mungkin mereka sebentar selesai. Nah, ini periode-periode ini disebut subsequent event. Jadi, periode setelah tanggal raca ini harus digimanain. Tapi tadi ada kenal itu dulu, ya kan? Nah, sementara yang ini B ke C nggak ada apa-apa. Ini sekedar proses administrasi aja. Jadi jangan salah. Laporan diterbitkan oleh klien atau PTA tanggal 36 Maret. Tapi audit reportnya 11 Maret. Atau soalnya pekerjaan lapangan selesai 11 Maret. Tanggal laporannya tanggal berapa? Tanggal laporannya ini. Kalau ini surat menyuratnya tetap di sini surat pengirimannya gitu. Proses, ini kan period of processing, prosesnya doang gitu kan. Lalu bagaimana ini? Kalau kejadian dengan raca ini, yang di A dan B ini, dia berhubungan langsung dengan laporan keuangan, berpengaruh lah dengan laporan keuangan. Maksudnya berhubungan langsung itu bukan hubungan, tapi memberikan pengaruh. Itu dampak laporan keuangan. Angkanya mempengaruhi, jumlahnya bisa tambah besar atau tambah kecil, itu pasti angka-angka material. Kita bicara material soal. Nah, itu harus penyesuaian kalau berhubungan langsung. Jadi ada koreksi. Penyesuaian itu ya koreksi. Ada adjustment, ada angka yang dikoreksi. Contohnya, pernyataan bangkrut debitur besar yang kondisi keuangan memburuk. Kan ada debitur kita yang bangkrut. Itu berpengaruh tuh, ya kan, pada saat sini. Di sini. Kemudian, penyelesaian pengadilan yang berbeda dengan yang tercatat. Nah, ini awalnya kita dianggap menang, ternyata kalah di sini ya. Itu kan berbeda. Itu dikoreksi langsung. Jual mesin yang udah usang, tapi jualnya di bawah harga pokok, di bawah harga buku. Nah, harga pokok buku sangat besar, itu harus dikoreksi. Ada kejadian di sini penjualan. Kemudian ada investasi jual, di saham pada jatuh nih sekarang. Sekarang saham jatuh, ya kan? Saham semen Indonesia yang biasa 12.000 sekarang 7.000. Saham semen 3 roda yang biasanya 20.000 sekarang tinggal 12.000. 4.000 paling, udah lebih, udah turun sampai 40%, tinggal 40%, jadi udah 60%, turun semua. Nah, misalnya di sini jual nih, angkanya banyak gitu kan, nah ini mesti mengkoreksi, karena ada transaksi. Di sini belum dijual, tapi setelah ini kan harus dikoreksi, walaupun kejadiannya di sini, namanya subsequent event. Tapi kalau dia tidak berhubungan langsung, itu cukup diungkapkan saja. Misalnya ada penurunan nilai pasar sekuritas yang dimiliki, itu tadi, tidak dijual, tapi cuma kita masih punya, cuma ada turun, ya udah diungkapkan nilainya turun, tapi kita nggak jual. Saya punya saham, turun, nggak apa-apa nilainya turun kalau saya jual, tapi kalau nggak saya jual ya saya masih punya, masih berharap kemungkinan nanti pada masa yang akan datang harganya naik baru saya jual. Jadi sebenarnya pada saat dijual, kalau cuma disimpan di hold itu tidak apa-apa, hanya diungkap di sini. Kalau perusahaan punya saham apa yang gede, nilainya turun hanya diungkap aja. Ada penerbitan obligasi, itu kan dia menerbitkan surat utang. Obligasi itu maksud surat utang. Kemudian ada pasal persediaan, stoknya menurun karena kebijakan pemerintah. Misalnya pemerintah mengeluarkan devaluasi, ya kan, nilai tukar rupiah turun sekian. Persediaan dia kebetulan banyak yang harganya belinya di nilai ukuran dolar, beli dia nilainya lagi tinggi atau turun atau gitulah, itu akhirnya mempengaruhi. Nah, itu diungkapkan. Demikian juga ada kebakaran. Jadi gudang persediaan kebakar, tapi nggak diasuransi. Ini diungkapkan nih, ada kebakaran, tapi nggak, lagi-lagi di AB ini kejadian kebakaran, nggak diasuransi, diungkapkan. Kemudian ada merger atau akuisisi. Merger tahu kan akuisisi atau merger? Merger itu adalah penggabungan perusahaan. Akuisisi juga sama penggabungan, cuman kalau merger itu dua perusahaan dan X dan Z gabung, X dan Y menggabung, ya kan? Tapi dua-duanya nggak ada, akhirnya tinggal Z. Gitu. Z itu adalah gabungan X dan Y. Tapi kalau akuisisi, X ngambil Y, jadi Y itu punyanya X, jadi akuisisi.
kayak semen Indonesia. Kemarin beli semen apa tuh Holcim, itu dibeli sama semen Indonesia lewat cucunya. Sekarang Holcim di Indonesia. Kira-kira kalau pesawat itu ya apa Garuda ya, Merpati apa Garuda apa Sriwijaya waktu itu apa yang dibeli apa nggak tahu, saya kira-kira begitulah. Nah, ada dual date. Dual date itu tanggal laporan ini, yang B ini itu ada 2 tanggalnya gitu. Nah, itu kejadiannya sebenarnya begini, kejadiannya ada transaksi yang terjadi setelah kejadian setelah misalnya di sini, misalnya kejadiannya di sebelum C, bisa juga sudah sini juga boleh, ya kan? Setelah B di sini atau di sini bisa. Nah, itu kejadian di sini tanggal, misalnya di sini contohnya ada akuisisi tanggal 23 ya di sini nih, 23 somewhere di sini. Nah, itu lalu karena ada kejadian ini kan, dia lakukan ada 2 pilihannya. Akuisisinya ada laporan akuisisinya, ada pembelian. Laporan pilihannya 2. Auditor itu menggeser dari tanggal 11 Maret menjadi sampai selesainya misalnya diperiksanya 31 Maret, geser 31 Maret, atau dibikin 2. Yang semuanya 31 Maret, 11 Maret, kecuali akuisisi. Akuisisi itu berakhir pada 31 Maret. Apa? 23 kejadiannya, dan dia butuh waktu memeriksa. Memeriksa itu katakanlah sini 8 hari 31 Maret. Nah, berarti nanti laporan itu satu laporan di tanggal 11 Maret, satu lagi laporannya tanggal 31 Maret untuk akuisisi. Itu maksudnya dual date. Nah, kemudian akumulasi, ini pengumpulan, ini semua dievaluasi. Yang penting adalah finalisasi prosedur analitis itu supaya dipastikan jangan post test ya. Oke. Jadi kita quick ini aja. Jadi pengumpulan bukti ini yang terpenting adalah di sini memastikan kelangsungan, evaluasi kelangsungan perusahaan itu. Utang, kehilangan pelanggan utama, keinginan yang signifikan untuk bayar utang. Ini kan kesinambungan usaha ini terganggu nggak oleh contoh hal ini misalnya. Terus yang ketiga, minta manajemen representation letter. Ya, jangan beda nih, bukan manajemen letter. Kalau manajemen representation letter ada manajemen surat yang dibuat oleh manajemen. Kalau manajemen letter nggak pakai surat yang dibuat oleh nanti ada di bawah yang dibuat oleh auditor. Kalau ini isinya adalah tanggung jawab manajemen begini, nggak boleh salah saja. Jadi artinya menyatakan bahwa laporan keuangan udah benar deh. Gitu. Saya yang tanggung jawab, isinya benar, nggak salah, dan saya yang menyetujuinya. Gitu. Laporan disetujui. Itu kira-kira gitu. Nah, yang keempat, mempertimbangkan informasi tambahan. Kalau ada informasi tambahan di luar laporan keuangan yang pokok, neraca, laba rugi, cash flow, dan catatan laporan keuangan itu, ada tambahan lagi, analisa apa, itu harus perlu baca informasi lainnya, misalnya statement-statement di root, harga ini, apa akan lonjak, depan itu harus menjadi pertimbangan juga. Nah, itu evaluasi hasilnya. Ini dilihat buktinya udah cukup atau belum, sudah bisa mendukung opini, kemudian pengungkapannya sudah memuaskan, kemudian dokumentasi kertas kerja itu dilihat, kertas kerjanya para auditor. Nah, di sini yang 5 saya bilang tadi, review independen, itu QC oleh non-audit partner. Kadang-kadang tuh CAP-nya itu atau auditor independen itu ada satu partner yang nggak ikut dia di situ, yang tanda tangannya partner tuh. Ada partner lain yang nggak tanda tangan dan tidak ikut juga, dia itu tujuannya ada memeriksa, mereview gitu. Pekerjaan partner yang tanda tangan semua ke bawah dicek, itu ada penugasan itu untuk memastikan hasilnya. Kemudian kita menerbitkan laporan terbitkan itu pertama buktinya dilihat, kemudian bukti-bukti di review, setelah di semua di review, akhirnya terbitkan laporan keuangan. Itu tahapan. Nah, yang terakhir nih komunikasi dengan komite audit. Nah, ini komite audit itu adalah aparatnya komisaris. Komisaris itu berfungsi sebagai mengawasi direksi. Nah, dibantu oleh komite audit. Nah, jadi auditor melaporkan kecurangannya bagaimana, kelemahannya kalau ada, gitu kan. Komunikasi lainnya juga apa yang dia kerjakan. Auditor ini kita ngalami masalah apa enggak, pemeriksaan kita gini, kemudian bagaimana praktek governance practice itu maksud tata kelolanya gimana.
Lalu komunikasi dengan manajemen. Nah ini yang tadi saya bilang, manajemen letter. Jadi kalau manajemen representative letter itu yang buat manajemen, buat auditor. Kalau manajemen letter itu dibuat oleh auditor kepada manajemen. Isinya apa? Isinya mengenai pengendalian intern yang lemah itu apa, ada inefisiensi operasional. Kemudian biasanya manajemen letter langsung dilengkapi dengan rekomendasi perbaikannya, usulan dari auditor. Jadi beda ya manajemen letter dengan manajemen representative letter. Beda banget gitu. Jangan sampai Anda salah. Nah ini yang terakhir. Jadi kejadian setelah laporan keuangan. Udah selesai nih kan? Udah selesai. Ini kejadiannya di D. D ini kan setelah beres. B itu subsequent event, terbit, ketik-ketik, C. Selesai. Udah, tutup. Ulang. Ya kan? Nah, tahu-tahu ada kejadian. Nah, kejadian di sini, ini disebut post, ya kan? Kejadian namanya subsequent discovery of fact. Gitu. Jadi, kejadian setelah laporan selesai di audit. Jadi, ini judulnya gini, fakta ditemukan setelah terbit laporan audit. Biasanya dalam tahun berjalan. Ini kan kebetulan nih misalnya akhirnya kan 11 laporannya kan 11 Maret. Terbitnya 26. Nah, bukan terbit ya dikasihnya. Laporan ke tanggalnya Maret. Nah, ini misalnya kejadian ini sampai di dalam tahun 2012. Mungkin di bulan November, Oktober gitu. Itu kan itu bisa dua. Bisa ditemukan manajemen, bisa ditemukan auditor, bisa juga manajemen ngasih tahu. Nah, kalau kejadian harus segera direvisi laporan keuangan dengan penjelasan secukupnya. Contohnya apa? Misalnya ada penjualan fiktif yang material itu nggak ketahuan. Wah, kok baru ketahuannya di situ gitu. Ternyata penjualannya fiktif, bohong gitu kan. Kemudian ada koreksi persedia rusak yang udah dihapus buku. Jadi perusahaan udah dihapus buku, tapi kok ada salah gitu salah koreksi. Kemudian menghitung catatan kaki yang penting, menghilangkan. Jadi catatan kaki harusnya ada, tapi nggak ditampilkan. Ada pengungkapan yang nggak ditampilkan. Itu penting. Padahal itu penting untuk pengambilan keputusan mengganggu orang yang membaca laporan keuangan itu menjadi misleading, salah gitu kan, menjadi salah dia dalam keputusan. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan ini. Itu ada jawabannya. Nanti saya coba jawab soal-soal yang Anda tanyakan. Dan sebentar lagi ya. Aku masih lama nih, ada 10 menit lagi Anda akan post test, siap-siap. Nah, jadi kalau memang ini masih ada waktu, ada yang mau tanya silakan, kita juga masih bisa ini. Kalau enggak Anda kerjakan itu latihan sementara menunggu tes post test. Saya ingatkan lagi post test itu 3 kali. Yang ketiga kalau 1, 2 nggak lulus, yang ketiga di hold. Dah sabar, tenang-tenang. Anda kerjakannya tengah malam, tapi ya kalau ada gangguan kayak kemarin tuh ada yang gangguan itu jangan lapornya telat, ya kan? Lapornya secepatnya karena kan saya mengkontak adminnya juga belum tentu kan. Kebetulan adminnya mungkin langsung jawab ya bisa gitu kan. Kayak kemarin Pak Amanda ya, ada yang temennya lapor, terus saya ke adminnya jawabnya cepat. Udah tidur ya kan, baru pagi. Tapi temennya, maksudnya saya kontak WA ke kawan yang satunya, kebetulan kan ada di Castle Amanda namanya, saya kasih tahu sana, jadi dia udah tahu tengah malam itu. Karena kan ya bukan salahnya Amanda juga, emang kan udah malam, maka saya bilang beritahu kawan-kawan Anda supaya jangan lama-lama gitu, secepatnya begitu ada masalah secepatnya. Ya, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, selamat mengerjakan latihan dan juga nanti saya coba di sisa waktu ini saya jawab beberapa beberapa pertanyaan yang ada. Ini saya hampir lupa nih belum screen ya kan. Oke. Oke, kalau nggak ada yang tanya ya. Tapi udah jelas semua, udah dengar semua ya. Latihannya udah lihat belum latihannya? Udah saya kasih di itu di Wiki Pajak udah Pak, udah lihat. Ya udah, ini ada pertanyaan dari enaknya apa nih Ayu? Kalau Gusti Ayu ini ras apa namanya panggilannya? Ras Rista. Apa? Rista ya? RISTA ya? Iya, Pak.
Iya, nggak apa-apa keras-keras, saya bukannya marah-marah, suaranya biar kedengeran. Bisa, karena saya nggak pakai alat bantu, langsung dari laptop saya aja gitu, kamera semua saya dari laptop. Rista ya, oke, saya nanti panggil Rista karena ada yang, ini udah ada pertanyaan dari Ayu, nanti saya coba jawab sambil Anda menjawab, saya juga jawab. Kemudian dari Herdi ya, tadi rupanya saya skip tuh, sempat melihat daftar hadir, makanya jangan sampai 2 kali. Tadi ada yang siapa tadi yang ada namanya nggak, nomor teleponnya baru ya, nomor baru, jadi nggak kerekam, ganti, ada nomor baru, tapi kebetulan ada namanya sih, tapi nomornya nomor baru. Ya kalau bisa sih, kalau ada ganti nomor baru langsung lapor biar diperbaiki gitu, lapor ke koordinatornya, ke Amanda gitu kan. Ya baik, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan Anda mengerjakan latihannya sambil menunggu post audit. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat buat saya sebagai pengajar di amal ibadah, dan pada Anda juga bermanfaat untuk bekal perbaikan ke depannya. Kalau ada yang hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat grup kita. Tapi lewat Amanda aja nanti di grup yang ini, biar kita efektifkan untuk selama kuliah aja dia ini komunikasi grup di kelas 43. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya menggunakan kata-kata yang mungkin untuk membantu gitu kan, harapannya Anda jadi lebih paham gitu kan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.